lagi di klasemen Seoul Apple Arena. Mana tepuk tangannya? Dan kembali lagi bersama Radit Overkill dan juga Ranger Emas yang akan memandu jalannya game ketiga. Dan terlihat ya, Kabuki untuk kali ini menerima pressure yang cukup besar dari Baloyski, sang Natalia dengan 100% win rate-nya nih Ji. Oke, dan bukan hanya itu aja, melihat dari aura Fire yang mungkin agak terpressure di arah top lane membuat Hai nggak bisa melakukan rotasi dengan maksimal. Kenapa? Karena early game pressure for Kabuki benar-benar membuat dirinya kesulitan untuk bertahan hidup. Dan lihat Kadira kali ini melakukan recall depan sana. Emang ini orang yang sangat confident sekali dan aku suka banget dengan mentalnya dia. Iya benar, ya. ketika dia masuk ke MPL maksudnya dalam pressure gig dia mungkin tidak terlalu maksimal dengan gameplay. Tapi lihat di season kali ini dia benar-benar menjadi sosok yang menyeramkan. Tapi lihat Ji, di bagian bawah sana first blood tercipta dari arah Luke. Bahkan nggak bisa lari kemanapun lagi, Fluffy. Oke, balas mendapatkan first blood di arah bottom lane. Sedangkan di arah top lane, Kadera melakukan freeze juga terhadap lane Tabin Aura. Dan ini sepertinya sama ya kayak tadi ya. Iya. Sama prediksinya. 3 menuju ke arah Geekslate dan 3 ke Aura Fire. Jadi masih sama-sama seimbang dari talent predictions-nya untuk di game yang ketiga. Dan ya early game aggressions dari Geekslate udah mulai terlihat ya. Terutama dengan Baloyski yang membawa Natalia, Jana Kitty yang lihat ada hiding in the bus Ji. Oke, tapi Jana Kitty di garis depan sana gak bisa mundur ke arah belakang. Ngedit si mid. Hampir saja tertancap ke arah tubuh seorang Jana Kitty. Untungnya Jana Kitty tidak memaksakan untuk melakukan team fight tambahan. Dia nggak mau langsung ke dalam dapetin setidaknya damage atau poin ke terhadap Fluffy. Dia memilih untuk mundur. Di arah tengah, source skill terlalu banyak yang dikeluarkan oleh pasukan Geekslate yang membuat Turtle kali ini harusnya bisa diamankan oleh pasukan dari Aura. Tapi Fluffy masih level 3, Lux sudah level 4, Real War Manipulation fast! Gak bisa diselamatkan kembali. Berhasil mendapatkan retribution hanya numpang lewat punten Grabfoot. Langsung dapetin satu buah retribution dengan sangat baik. Yes, dan Turtles Lane presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang berhasil didapatkan oleh Geekslate. Dan jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian sambil order Grab karena ada diskon sampai dengan 90%. Gunakan promonya grb.to/mpl. Tapi bergerak di area bagian bawah sana Ji. Oke, langsung ada Luke berubah menjadi split mundur ke arah belakang dan ternyata tak mampu berhasil kabur dari jeratan sang naga. Langsung ada hantaman benda tumpul dari bottom lane. Tumbang begitu saja Fluffy 1 versus 1 kali dari KDA Luke dan juga Fluffy. Point kill yang nampaknya tidak terlalu berimpact di arah gold lane. Karena di gold lane benar-benar dijaga dengan sangat ketat oleh dua roamer mereka masing-masing. Ya, Kabuki susah sih untuk bisa memenangkan match up-nya melawan Valentina. Mengingat Valentina burst damage-nya besar. Dan untuk kali ini Jana Kitty masih mau lebih. Real World Manipulation hanya untuk membuat seorang Fan mundur ke arah belakang. Karena untuk mendapatkan pick off mungkin untuk Aoe belum punya damage yang cukup. Kabuki mencoba untuk memberikan pressure kembali. Tapi Baloyski kali ini tidak ada di dalam posisi dari Geekslate di arah top lane. Tidak bisa membantu Kadera. Sedangkan dua player dari Geekslate kali ini mereka sedang mencoba untuk melakukan satu buah dorongan di arah bottom lane. Oh enggak, kirain aku mau ke bawah Fanny-nya. Iya, dan dari segi emblemnya kita bisa lihat di mana ada Mystery Shop yang dipegang oleh seorang Aboy. Tapi hanya 3 poin aja yang diamankan, sementara 3 poinnya lagi belum di-secure. Dan iya, kita bergerak menuju ke Festival of Blood masih dengan poin yang sama juga untuk physical attack-nya serta tambahan HP dari Yuzong Fluffy membuat dirinya akan semakin tanky lagi. Oke, Vesager yang tercolek kali ini. One charge with flicker! Mencoba didapatkan sekarang Vesager target utamanya. Baiting yang dilakukan oleh seorang Paulus ini disambut oleh seorang Jana Kitty. Sedangkan di arah top lane, Geekslate kali ini agak sedikit terpressure. Turtle Came by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Terdeteksi udah ada 2 player dari Geekslate yang mencoba mendorong, memukul mundur pasukan dari Aura Fire. Iya, untung ada smoke bomb tadi dari Baloyski. Kalau enggak, dirinya bakal kecicil lebih banyak lagi HP dari Speedy Light Wheel yang dikeluarkan oleh Kabuki. Dan untuk kali ini Turtle sepertinya akan susah kontesnya. Tapi di sisi yang berlawanan, Yuzong lihat fokus untuk mendapatkan auto turret di area bawah Ji. Lihat zoning yang dilakukan Luke bahkan membuat Kabuki pun ikut sampai mundur ke turret yang kedua. Ke turret inner. Dan jangan dia nggak pakai retribution. Karena dia akan coba dapetin 1 buah point kill di arah top lane. Kabuki belum terdeteksi. Informasi telah diberikan. 3 player standby on position. Aura Fire sepertinya bisa menjadi 1 buah makanan yang lezat dan bergizi. Kalau misalnya Jana yang masih mau. Tapi melihat adanya defensif bahkan sampai Feather Attack pun dikeluarkan. Tandanya Geekslate ini harus
turun gunung. Nggak boleh terlalu memaksakan Radit. Ya, nggak boleh terlalu memaksakan meskipun untuk kali ini Baloyski coba untuk di-engage, Black Dragon Form dikeluarkan Fluffy. One last hit dari Baloyski, coba untuk menggocek Kat, tapi Jana Kitty yang coba untuk cover Cutthroat. Fluffy yang ter-takedown di area bawah. Oh, lihat ini permainan yang luar biasa dari Boas Baloyski. Di arah depan sana memasangkan teammate kembali. Luka, satu point kill. Jana Kitty punya have to save. Facehugger gak punya lagi Fire of Hesray. Kali ini dia tidak bisa mempertahankan seorang Hai di depan sana. Lihat, Boas Baloyski kali ini menggocek dengan luar biasa. One last hit ternyata. Almost is never enough. Almost is never Hampir enough. itu tidak pernah cukup, Bung Radit. Iya, tapi kalau kita lihat ya, Geekslate ini benar-benar maksimalin early aggressions yang mereka miliki. Terutama dengan Boy Natalia dan juga Fanny. Jana Kitty on point banget, steel cable-nya selalu bisa ngasih burst damage yang cukup besar ke arah backline dari Aura Fire dan di area atas. Oh, di arah top lane, Fluffy akan jadi makanan untuk pasukan dari Geekslate dan hilang begitu saja. Execute Gaming. Baloyski still survive again. Benar-benar Dewi Fortuna berada di pundak dari seorang Baloyski kali ini, Radit overkill. Ya, dan mungkin masih belum bisa dari Aura Fire untuk mengejar ketertinggalan objektif yang mereka udah ketinggalan sejauh ini. Meskipun Van dengan Martis yang maju ke bagian depan sana terhalang barrier Watchers yang gak kena. Dibalikin yang Real Populations. Real World Manipulation dibalikan, tapi ternyata itu hanya gertakan saja. Gertakan aja. Dan Damage masih belum cukup, Dit. belum cukup sih. Untuk bisa pick off high ya. Ya, masih terlalu dini lah untuk mencoba menumbangkan seorang Hai. Tapi nanti kalau misalnya dia punya power yang cukup tinggi dari Different Drive itu sangat enak. Tapi Baloyski hampir terperangkap. Masih coba untuk bisa selamat, tapi Jana Kitty Cutthroat ke arah yang salah nampaknya menuju ke arah seorang Hai. Terperangkap di depan, mencoba di all in. Dari belakang Fluffy melakukan soundingan beberapa seorang Aboy. Tapi Watchers dari Kadera menyelamatkan Aboy dan membuat Fluffy mundur ke arah belakang. Pasukan Aura Fire, sang naga melihat Van terperangkap. Satu buah Mortal Coil dan membuat seorang Luka ter-take down. Hampir saja Van dipoking oleh seorang Kabuki. Hampir saja Kabuki membunuh temannya sendiri. Tapi dia langsung stop di depan sana. Tapi bukan hanya itu saja. Flicker dikeluarkan. Baloyski mencoba mendapatkan satu buah point kill terhadap Kabuki. Dan rugi benar untuk para pasukan dari Aura Fire. Ya, Turtle Lane presented by Gila. Samsung Galaxy S23 Series 5G di area bawah yang di-secure oleh Jana Kitty. Tapi lihat Baloyski gimana. Dia fokus banget nyari Kabuki dan lagi-lagi bisa nge-pick off Kabuki yang sendirian jauh. Hero power yang sangat berbahaya. Lihat kombinasi Filipin di Geekslate. Duo maut dari Geekslate berhasil membuat seorang Fluffy bingung di sana. Dapetin Baloyski enggak. Bahkan dia yang tumbang. Duo Filipin from Geekslate ini benar-benar menjadi tulang punggung keluarga dari Geekslate. Tulang punggung keluarga dari Geekslate. Dan ya itu kata-kata yang tepat banget mengingat untuk kali ini Geekslate masih di atas angin. 5.000 gold, hampir 5.000 gold perbedaan gold yang ada di menit ke-8 ini. Serta dengan perfect turtle dipegang oleh Geekslate membuat Aura Fire, terutama dari Kabukinya, ini nggak bisa mendapatkan farming yang maksimal. Kabuki masih under banget dari segi farmingnya. Oke, ada Kadera yang selalu memegang satu buah Watchers, tapi Luka memaksa Facehugger menggunakan satu buah flickernya. Luka, mungkin flicker butuh di tangan dia, tapi itu tidak sepenting seorang Facehugger. Tidak sepenting seorang Facehugger yang harus memiliki flicker ketika dia teamfight nanti. Iya. Itu sebenarnya momen kayak pada saat Geekslate berhadapan dengan Araki kemarin sih. Lihat gak sih, inget gak? Iya. Momen dari slam-slam langsung ditambah flicker yang dapetin Rainbow untuk match yang kemarin. Iya, jadi dipaksa. Yang sudah pasti adalah ketika Lord teamfight nanti mereka nggak punya tuh flicker untuk Facehuggernya. Iya. Dan Real World Manipulation dipaksa menuju ke arah Van. Mencoba untuk mengamankan teritorial, tapi Jana Kitty kali ini fokus ke arah Facehugger dan itu dia. Satu buah pancingan yang sangat mahal. Walaupun Jana Kitty berhasil di take down, tapi mereka kehilangan Facehugger. Di sisi sebaliknya Baloyski harus terjadi satu buah kematian untuk dirinya. Terjadi satu buah point kill yang sangat mahal dari Aura Fire. Yang harusnya Geekslate punya power dari Lord sekarang. Dia enggak, dia ngerem. Dia mundur lagi, dia reset lagi, laning phase-nya dibenerin lagi, baru dia bisa menuju ke arah objektif Lordnya. Yes, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang hadir di area bawah. Dan mungkin untuk saat ini Jana Kitty udah mulai hadir kembali di Lane of Down dan siap juga nih. Tapi sebelumnya dia fokus dulu untuk mendapatkan purple buff. Meskipun 3 member dari Aura Fire udah mulai membayang-bayangi nih pergerakan dari Jana Kitty yang ada di purple buff pitnya. Apakah momen dari High bisa untuk mendapatkan kembali player-player penting seperti Baloyski dan juga Jana Kitty dari Geekslate nih, Ji? Melihat adanya Aura Fire sih, mereka tidak boleh ada yang ketinggalan satu orang pun ya. Iya. Kalau bisa mereka stick together karena
Kabuki ini udah punya power di menit yang ke-10 walaupun belum peak-peaknya. Walaupun belum maksimalnya, tapi dia kalau ada look sembarangan masuk, kalau ada Jana Kitty sembarangan masuk, nggak pakai kalkulasi, itu bisa di instant pick off lah setidaknya. Tapi kalau nggak ada, posisi dari power damage-nya Aura Fire atau Kabuki ini terlalu jauh, nggak bisa nge-following up, yang ada malah Kabuki di solo pick off pertama. Kedua emang under dari damage Aura Fire, mengandalkan Fluffy di garis depan dan Facehugger. Ingat, Feather Strike-nya itu ditutup sekali, sulit untuk bisa kembali. Dan bahkan Balesky menjadi pilihan utama. Feather Strike tadi keluarkan, tapi Kadera membalikkan kembali. Mega Kill didapatkan, Petrify Gaming membuat pasukan dari Aura Fire ternyata tidak bisa mendapatkan Kadera sama sekali. Vlave kali ini membawa seorang Luka terbang di dalam turret dan Luka harus mundur. Panther perangkap, execute Israel from Balesky. Lihat, 3 player ter-take down, Radit. Wow, manis banget tadi inisiasi dari Kadera. Pastinya Watchers on point ke arah Facehugger yang sedang membuka Feather Ice Strike-nya. Langsung ditambah dengan adanya Luke yang hadir secara tiba-tiba mengunci pergerakan dari Fluffy dan membuat Geekslate untuk kali ini mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-11. Outplay from Kadera. Si Kadera dia nggak mau Balesky-nya tumbang dengan sia-sia tadi. Dan bahkan nggak tumbang, malah Balesky-nya yang dapetin point kill kan. Iya. Tapi dia paksa pakai Wild Charge. Dia Petrify Gaming juga dia nggak kena. Dia pakai flicker ke arah belakang. Aura Fire soft skill-nya abis di situ. Nggak ada sustain team fight untuk Aura Fire. Fun, ketinggalan di depan. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang punya para buff lagi dari Kadera. Iya, ini bakal lebih susah lagi dan in-game equipment by dunia game. Terlihat Kadera dengan semua item magical damage yang luar biasa sakitnya. Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Holy Crystal, dan juga Divine Glaive. Serta satu item terakhir yang sepertinya akan defensif menuju ke arah Winter Truncheon. Ini ngebuat follow up dari Watchers yang dia copy. Itu damage-nya bakal sakit banget ke arah player backline dari Aura Fire sih. Dan bahkan langsung di garis depan sana pasukan dari tim Aura Fire. Mereka mencoba untuk mempertahankan Fan. Almost ter-takedown di arah bottom lane. Fan masih bisa selamat. Hampir saja ter-takedown Radit. Ya hampir aja ke takedown. Tapi untuk kali ini Lord masih cukup sehat melaju ke arah top lane dari Aura Fire. Masih ada Kabuki, clear yang sangat cepat. Masih ada Facehugger juga. Dia harusnya tidak terlalu worry sih. Masih santai aja, tapi ada World Manipulation. Jangan sampai menangkap seorang Vlave. Facehugger udah punya Feather Strike. Fokus dari seorang Hai. Flicker Watchers-nya cukup gagal. Cukup untuk membuat Hai ditumbangkan. Dan bahkan dipaksa Fluffy menggunakan Black Dragon Transform. Memaksakan dapat 1 point kill. Dan ini malah membuat dia rugi loh. Kenapa? Masih ada minion dari Geekslate di arah mid lane, Radit. Wow, ini udah gak ada Black Dragon Transform dan bahkan di arah tengah sana Van coba mundur ke bagian belakang. Best turret kedua dihancurkan dan lagi-lagi Luke combo flicker split-splitnya nih keluar. Gagal untuk mendapatkan Kabuki, memilih untuk mundur dengan flickernya adalah keputusan yang tepat dari Luke. Melihat Aura Fire yang terperangkap dalam 8.000 gold difference membuat sang naga ini nggak bisa berapi-api sama sekali, Radit. Gak bisa berapi-api dan gold differences by UBS Gold. Terlihat perbedaan antara Kabuki dan juga Kadera ya. Berbeda sekitar 1.500 gold di kedua laning goldnya ini membuat damage burst dari Kadera udah benar-benar sakit banget. Terbukti dia belum ke pick off sama sekali. Dengan Kabuki tadi sempat terpick off ketika team fight terjadi di area Lordnya. Tapi ya untuk sejauh ini kita lihat gimana perbedaan yang di angka 8.700 gold. Ini ngebuat Geekslate masih berapi-api untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua. Dengan Lord yang kedua aku yakin mereka bisa untuk memberikan pressure lebih besar lagi ke arah base dari Aura Fire. Watchers! Instant pick off menuju ke arah seorang Balesky. Gameplay Balesky yang benar-benar dikembalikan ke dalam dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan karma. Gameplay flanking grok dari Balesky dibalaskan dengan grok oleh seorang Hai. Iya. Surprise terhadap Kabuki juga lagi waktu itu. Iya. Tadi. Kayak tadi ya, di game yang kedua ya. Dan itu terjadi kembali dari sosok Grok. Tapi untuk kali ini Kadera ngambilnya Watchers dan lihat damage-nya. Buset. Satu Arcane Shot sakit banget ke tubuh dari Hai. Buset, sakit banget itu. Itu Hai ya. Gimana Kabuki? Udah kena Terrify, Linglung, damage-nya besar. Wah. Belum di follow up Aboy. Iya, dan belum lagi Watchers yang di copy tadi sama Kadera. Jadi emang siapapun yang kena efek Watchers dari Kadera ini bisa langsung instant pick off sih dari burst damage yang dimiliki. Bentar, kalau Hai aja nggak kuat nahan di depan, siapa ya yang mau nggak mau nahan? Van. Mau nggak mau, Fluffy jadi korban. Iya, antara Fluffy atau sih, Van soalnya punya power retribution, dia nggak boleh tumbang sama sekali. Dia harus bisa kiting skill-skill dari Geekslate dengan Mortal Coil-nya sih. Karena kan ada damage reduction sih. Ya, gimana caranya damage reduction kalau dia sampai dipegangin kakinya sama Aboy slow-nya? Real world manipulation. Mortal Coil cuma loncat cit sekali doang. Nggak terlalu jauh.
Jadi mau nggak mau menurut aku Flavi sih korbankan. Flavi harus Flavi dikorbankan kali ini. Ya. Karena dia satu-satunya orang yang mungkin bisa masuk tanpa adanya anti-sisi. Tanpa adanya anti-sisi dia masuk ke arah belakang. Dan semua langsung jadi fokus. Tapi lihat Paloyski fokus ke arah seorang Kabuki. Execute Gaming belum keluar dan Paloyski ter-take down. All ini dapatkan. Jana Kitty gagal untuk melakukan flanking. Lihat pengamanan terhadap Kabuki terlalu ketat. Memilih untuk mundur, pasukan dari Geeksled gagal untuk memberikan sedikit penculikan terhadap Aura Fire. Penculikan yang gagal ternyata tidak membuat Geeksled kendor. Masih mencoba untuk mengamankan top lane dari Aura Fire. Kenapa? Karena laning jauh ini bakal coba dipegang sama Jana Kitty di area bottom lane. Sehingga minion-minion dari Geeksled akan terus terdorong secara tidak sengaja. Ya kan? Secara otomatis top lane itu adalah lane dekat. Jadi Geeksled bisa kontrol dari Lordnya, dia balik lagi ke arah topnya, clear lagi, dan mereka akan coba setup lagi. Dan akan terpancing seperti itu sampai di arah bottom lane nanti. Secara tidak langsung, minion ini terdorong ke arah base, membuat satu pasukan Aura Fire harus mundur, dan team fight jadi tidak adil. Ya seperti kayak ini Ji, ini satu orang di air trade di bawah Ji. Yes, itu dia. Team fight yang tidak adil, dan bahkan ada di depan sana. Jadi mereka tidak harus ngeluarin soft skill yang banyak untuk melakukan kontes di hadap roadnya. Ya, keuntungannya bahwa Assassin, terutama Fanny ya dari Jana Kitty membuat dirinya mampu untuk menjalankan strategi split push juga yang membuat Aura Fire kebingungan nih. Kalau misalnya mereka ada satu orang yang defense, ini 5-nya akan cukup susah untuk berhadapan dengan 4 member yang tersedia. Tapi dari in-game equipment-nya by Dunia Games, ternyata bukan item defensif. Item terakhirnya yaitu Blood Wings yang dipegang oleh Kadera. Damage Burst dari Magical-nya ini makin sakit lagi sih. Meskipun musuhnya atau teman-teman dari Aura Fire udah punya Athena Shield tapi masih bakal tembus sih. Ini bencana untuk sang naga. Geeksled mencoba memaksa team fight. Masih ada baris 1x24 jam. Flavi nggak boleh landing di tempat yang salah. Karena Kabuki berhasil mencoba untuk menyelesaikan lot ini dengan cukup cepat. Menangkap Hai di garis depan. Kabuki bebas. Jana Kitty masih mencari di mana posisi Reves Agar. Mencoba mundur ke arah belakang. Bergerak. Mencoba dapetin satu buah point kill yang sangat mahal. Yaitu Hai. Tapi lihat Kadera. Wah, charge-nya gagal mendapatkan seorang Reves Agar. Memiliki satu space lagi untuk mundur. Tapi Jana Kitty masih mengincar Vesager. Lihat, dia bergerak di mana Vesager berada. Vesager berada di kanan dan Paleski suppress attack. Langsung menuju ke arah seorang Fan. Fan still survive dan fokus ke arah base-nya. Geeksled berhasil menenggelamkan sang naga ke dasar klasemen.